Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk membedakan hal baik dan buruk. Dengan anugerah yang Kau berikan itu, kami dapat membuat pilihan dalam hidup kami. Pilihan yang akan membuat kami menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab terhadap hidup kami dan sesama. Teguhkanlah senantiasa keyakinan kami untuk selalu setia pada nilai-nilai yang Engkau ajarkan, walaupun banyak tantangan dan rintangan yang akan kami temui. Buatlah kami hanya selalu ingat akan Putramu yang selalu setia akan nilai-nilai cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Adapun kompetensi dasar kita 3.6, memahami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh mass media, ideologi dan gaya hidup yang berkembang, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan macam-macam ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Yang kedua, menyebutkan aliran-aliran yang ada pada masa Yesus. Yang ketiga, menganalisa sikap kritis Yesus terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang pada zamannya. Yang keempat, menjelaskan ajaran kitab suci tentang sikap kritis Yesus terhadap aliran dan tawaran keduniaan yang ada pada zamannya. Dan yang kelima, membuat iklan berkaitan dengan sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, misalnya no consumeristic, no hedonistic, and no materialistic. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Untuk lebih mendalami materi ini, mari kita menganalisa berbagai gaya hidup pribadi, tren dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, silakan Ananda mengamati gambar-gambar berikut ini dan tuliskanlah tanggapan ataupun komentarmu berkaitan dengan gaya hidup, tren, dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat dan juga kaum muda.
Setelah kita mengamati beberapa gambar dan menuliskan tanggapan ataupun komentar kita berkaitan dengan gaya hidup, tren, dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat dan kaum muda, mari kita simak artikel berikut ini yang berjudul Fenomena K-pop. Merebaknya gaya hidup Korea benar-benar telah merubah gaya hidup dan jadwal kegiatan anak dan remaja di Indonesia. Para remaja mulai mengimitasi gaya hidup Korea. Contohnya, pagi bangun tidur dari kamar mereka sudah terdengar lagu K-pop terbaru semacam UNI, IU, and Troublemaker, Yun-e, dan Jan Yun-seung. Meminta dan mendownload seakan merupakan keasikan tersendiri bagi mereka. Yang kadang menyebalkan para orang tua adalah kegilaan pada Korea ini sampai mengorbankan waktu beristirahatnya demi menonton show, sinema, atau drama Korea di internet maupun televisi. Contoh lainnya yaitu ketika Super Junior Suju akan mengadakan konser Super Show 4 di Jakarta, begitu banyak remaja kita yang rela antri sehari semalam hanya untuk mendapatkan tiket konser itu. Melihat hal semacam ini, semua orang tua tentulah ingin menyenangkan putra-putri mereka. Seperti misalnya Jono usia 39 tahun yang bekerja pada sebuah perusahaan swasta. Istri Jono hanya seorang ibu rumah tangga. Gaji yang diterima Jono setiap bulannya hanya cukup untuk membayar cicilan KPR rumahnya, listrik, telepon, belanja bulanan dan harian, serta untuk membayar kewajiban SPP anak-anaknya. Beberapa hari sebelum berita hebohnya antrian tiket konser Suju di Twin Plaza Hotel, Jono tidak kalah hebohnya mencari pinjaman uang untuk bisa memenuhi keinginan putrinya membeli tiket konser. Seperti yang kita ketahui, harga tiket konser Super Show 4 untuk kelas junior Sky Seat sebesar Rp500.000, kelas Super Sky Seat Rp1.000.000, Junior VIP Seat Rp1.400.000, Super Box serta Super Fish Rp1.700.000, dan kelas Super VIP Seat Rp2.000.000. Fenomena K-pop dan drama Korea di negeri ini memang tak bisa terbendung lagi. Salah satu bukti anak muda Indonesia terjangkit K-pop yaitu dengan dibanjirinya antrian penjualan tiket konser boyband asal Korea Super Junior oleh anak muda kita yang dikabarkan tiket sudah ludes terjual pada tanggal 7 April 2012. Lidah para remaja lincah melafalkan bahasa Korea dari setiap lirik lagu K-pop. Akibatnya banyak remaja berminat belajar bahasa Korea secara intensif. Fashion dan penampilan gaya Korea memiliki banyak pengikut di Indonesia. Hal yang mengagetkan lagi, penggemar K-pop begitu fanatik. Contohnya Nadila 18 tahun, remaja asal Bekasi, saking cintanya kepada band Korea, pernah nekat memburu personil band asal Korea X5 di Bandara Soekarno-Hatta. Saya sampai lemas dan kehilangan kata-kata. Kata Nadila menggambarkan perasaannya ketika berjabat tangan dengan Haewon, personil X5. Belum puas, Nadila menguntit X5 hingga ke hotel tempat mereka menginap. Ceritanya cukup dramatis. Ia menyamar sebagai wartawan agar bisa menembus barikade pengamanan hotel. Bersama rombongan wartawan, Nadila berhasil menemui X5 di lobi hotel. Saking senangnya, ia menjerit keras. Semua kaget dan menoleh ke arah saya.
kenang Nadila yang kini menjadi personil Lady School cover band after school asal Korea. Setelah kita menyimak satu artikel yang berjudul Fenomena K-pop, kita akan simak satu artikel kembali yang ditulis oleh Frans Magnisuseno yang berjudul Ideologi. Johan adalah penduduk sebuah negara sosialis di Afrika yang dikuasai oleh satu partai negara, PPR, Partai Persatuan Rakyat. PPR dan negara itu mempunyai ideologi resmi yang menuntut kepercayaan tanpa batas pada kepemimpinan PPR demi menciptakan masyarakat baru yang lebih sejahtera. Johan bekerja penuh semangat sebagai wartawan muda sebuah harian PPR itu. Agak kebetulan ia sampai ke daerah yang agak terpencil untuk membuat suatu reportase. Ternyata daerah itu terancam kelaparan yang akut. Persediaan pangan sudah habis sama sekali. Beberapa anak-anak di desa sudah mulai meninggal. Tetapi yang mengagetkan Johan adalah bahwa pimpinan PPR setempat mencoba menutup-nutupi malapetaka itu. Padahal mereka sendiri hidup dengan berfoya-foya. Waktu laporannya disampaikan kepada pimpinan redaksi, dikatakan bahwa malapetaka itu tidak boleh diberitakan. Waktu Johan mendesak terus agar diambil tindakan bantuan, ia malah diancam kalau terus mencampuri urusan itu. Tetapi Johan tidak dapat melupakan orang-orang sebangsa yang sedang mati kelaparan, yang dikorbankan oleh sebuah elit politik yang sudah terlalu korup. Matanya mulai terbuka oleh kekorupan moral dalam negaranya. Ia masih melihat satu jalan terbuka, yakni mempublikasikan laporannya ke luar negeri. Publikasi itu akan memaksa pemerintahnya berbuat sesuatu karena pemerintah sedang merundingkan pinjaman luar negeri yang tidak akan diperolehnya kalau bencana kelaparan itu dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau ia nekat melakukan itu, ia akan dianggap pengkhianat dan tentu saja keselamatan dirinya dan keluarganya pun terancam. Ananda sekalian, setelah kita mengamati beberapa gambar, kemudian kita juga menyimak sebuah artikel yang berjudul Fenomena K-pop. Lalu kita juga menyimak satu artikel yang berjudul Ideologi, budaya atau gaya hidup apa saja yang sedang melanda dunia remaja, baik di perkotaan maupun di pedesaan saat ini. Lalu ideologi atau pandangan hidup apa saja yang sedang berkembang saat ini. Kemudian, tren, isu, atau masalah-masalah sosial apa saja yang sedang melanda dunia sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana dampak ketiga hal tersebut di atas bagi remaja? Lalu, bagaimana menyikapi semua hal tersebut di atas? Ananda sekalian, dalam hidup modern dewasa ini, kita tidak dapat lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik itu paham atau ideologi, maupun aliran hidup yang ada dan berkembang saat ini. Kita akan melihat gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya yang berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Maka gaya hidup itu menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain
melalui lambang-lambang sosial. Gaya hidup atau lifestyle dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Gaya hidup bisa ditentukan oleh apa saja, mulai dari agama, profesi, zaman, teknologi, hobi, umur, jenis kelamin, idola, dan sebagainya. Nah, semua itu terbentuk karena adanya kesamaan sejumlah manusia dalam menjalani hidupnya pada suatu jalan tertentu. Lalu bagi kaum muda sendiri sekarang ini, tren apapun itu bentuknya, mulai dari mode, musik, film, sampai pada berbagai gaya hidup lainnya, hingga perangkat teknologi, tak dapat dilepaskan pengaruhnya bagi kita. Tingkatan pengaruhnya sangat tergantung pada kedewasaan kita dalam menjalani dan menentukan pilihan. Karena itu, kita harus bersikap kritis terhadap tren-tren yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Tren-tren yang sangat pesat berkembang saat ini itu antara lain materialisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, fundamentalisme, dan sebagainya. Tren-tren ini pun dapat mempengaruhi kaum muda dalam usaha mencari identitas diri. Kita harus bersikap kritis terhadap ideologi, paham-paham, dan aliran yang beraneka ragam. Sebab ideologi, paham-paham, dan aliran itu dapat melahirkan partai-partai politik atau sekte-sekte agama. Kaum muda itu sering dijadikan sasaran dari penyebaran slogan perluasan ideologi atau paham-paham dan aliran-aliran yang berkembang. Ada beberapa ideologi yang berkembang, diantaranya nasionalisme. Nasionalisme itu dapat disebut semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri. Gejala seperti semangat nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya terdapat pada semua bangsa untuk menciptakan rasa setia kawan dari suatu kelompok yang senasib. Nasionalisme ini dibagi menjadi dua, nasionalisme negatif dan nasionalisme positif. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit adalah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan atau menghina bangsa lain. Sedangkan nasionalisme positif adalah nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sekaligus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lain. Selanjutnya, ideologi Marxisme. Sejarah bangsa kita pernah berkenalan dengan Marxisme. Apa itu Marxisme? Marxisme ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh atau rakyat kecil. Marxisme hanya percaya pada materi, tidak percaya pada dunia adikodrati, juga termasuk tidak percaya kepada Tuhan. Menurut pandangan mereka, manusia merupakan satu unsur materi,
suatu unsur yang sangat terbatas dalam proses perubahan keseluruhan umat manusia dan semesta alam. Maka manusia itu dapat digunakan untuk tujuan Marxisme itu. Jika manusia itu menjadi penghalang, maka manusia itu dapat dilenyapkan. Yang kiranya positif dari ideologi Marxisme ialah perjuangan dan opsinya kepada kaum buruh atau proletar. Hanya sayangnya ideologi Marxisme ini menghalalkan segala cara. Selanjutnya, ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah anak dari Marxisme. Komunisme mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Cita-cita komunisme ini praktis diperjuangkan dan dimonopoli oleh Partai Komunis. Selanjutnya adalah ideologi teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politis. Dalam hal ini, pemerintahan dianggap melakukan kehendak ilahi seperti diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu. Negara adalah negara agama, maka segala bentuk teokrasi bersifat statis konservatif, karena hukum agama dipandang tetap. Selanjutnya, ideologi neoliberalisme. Liberalisme adalah suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Namun kebebasan itu dapat memberi peluang bagi yang kuat untuk menekan yang lemah dan yang kaya memeras yang miskin. Oleh karena itu, liberalisme di Indonesia sering berkonotasi negatif. Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme adalah paham yang berkembang dewasa ini dalam hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomis dan politis. Neoliberalisme mempunyai konotasi negatif untuk negara-negara yang sedang berkembang. Liberalisme memang memiliki segi positif dan negatif. Positifnya karena liberalisme memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia. Sedangkan negatifnya karena liberalisme, terutama neoliberalisme, dapat menguasai pasar karena terjadi persaingan yang tidak seimbang. Neoliberalisme melahirkan sikap-sikap asosial. Maka perlu dicatat bahwa kebanyakan ideologi cenderung untuk bersikap fanatik. Lalu apa itu ideologi? Ideologi dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Contohnya, banyak remaja di kota besar yang tidak lagi menganggap kesucian badan atau keperawanan dan keperjakaan sebagai sesuatu yang penting dan dipertahankan sampai jenjang perkawinan. Atau di tengah-tengah keluarga memandang ibadat bersama sebagai buang-buang waktu dan sebagainya.
Ananda sekalian, setelah kita melihat ideologi, sekarang kita akan melihat tren yang berkembang. Pada saat ini muncul banyak tren dan isu yang semakin lama semakin kuat yang perlu kita sikapi dengan kritis. Tren-tren dan isu-isu yang aktual dan relevan untuk ditanggapi secara kritis seperti budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup berlimpah materi dan berkesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, entah rumah, mobil, dan sebagainya, bukan karakternya. Pengorbanan, menanggung penderitaan, askese dan tapa, kesederhanaan dan kerelaan untuk melepaskan nikmat demi cita-cita luhur tidak mempunyai tempat dalam budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik ini melahirkan sikap konsumerisme. Konsumerisme itu apa? Konsumerisme adalah sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambah tingkat konsumsi, bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih demi status yang dianggap akan diperoleh melalui konsumsi tinggi itu. Kemudian individualisme. Individualisme umumnya muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Sikap individualistik ini umumnya muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sikap individualistik ini umumnya jarang terjadi pada kaum petani, nelayan, tukang, dan pedagang tradisional yang pekerjaannya tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Gaya hidup modern memisahkan dengan tajam antara dua bidang ini. Hidup dalam keluarga dan pekerjaan semakin tidak ada sangkut pautnya satu sama lain. Pagi hari ayah secara fisik dan emosional meninggalkan rumah dan keluarganya. Selama 8-11 jam menyibukkan diri dengan pekerjaannya di kantor. Apabila pulang malam hari, jika tidak membawa pekerjaan kantor, barulah tersedia waktunya bagi keluarganya. Dengan demikian, budaya kampung, ketetanggaan, dan kekeluargaan dalam arti luas berubah. Orang menjadi individualistik dan privatistik. Selanjutnya, pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme berarti bahwa orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga. Tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Dengan kata lain, kontrol sosial terhadap pelaksanaan keagamaan dan hidup bermasyarakat makin berkurang. Lingkungan sosial semakin tidak menentukan lagi dalam hal agama, keyakinan, politik, atau kepercayaan. Orang menentukan sendiri keterlibatan dalam bidang-bidang tersebut. Dalam arti ini, agama menjadi urusan pribadi seseorang, bukan urusan masyarakat atau pemerintah. Orang tidak harus mengetahui dan tidak mempedulikan kepercayaan tetangganya. Selanjutnya adalah fundamentalisme. Gerakan fundamentalisme sekarang banyak muncul, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Gerakan fundamentalisme ini umumnya muncul karena adanya suatu tekanan
atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu. Gerakan-gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau kepentingan politik tertentu, seperti yang kita alami di negeri kita saat ini. Selain fundamentalisme agama dan politik, ada juga fundamentalisme yang bersifat non-agama, misalnya sukuisme, nasionalisme, dan sebagainya. Selanjutnya adalah isu gender. Pembebasan kaum perempuan akan menjadi pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Dalam proses itu, kita pun harus menuju pola hubungan yang sederajat sebagai mitra dengan sikap solider partisipatif, polisentrik, dan karena itu membentuk jaringan dengan banyak simpul yang saling berhubungan. Gerakan kaum perempuan akan menjadi gerakan pembebasan yang kuat dan terasa dampaknya dalam abad 21 ini. Gerakan ini akan merombak paradigma sosial lama menuju masyarakat baru yang lebih egalitarian. Selanjutnya, isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi. Alam demokratis semakin dibutuhkan pada masa sekarang, bukan saja sebagai sikap politik, tetapi sebagai sikap budaya. Secara global, demokrasi menjadi penting bukan saja karena sosialisme telah runtuh, melainkan karena liberalisme politik seakan-akan menjadi satu-satunya paham yang sekarang berlaku. Sikap demokratis dibutuhkan terutama karena munculnya kekuatan-kekuatan baru yang dibawa oleh globalisasi yang telah menimbulkan berbagai perubahan yang akan menjadi produktif jika ditanggapi secara demokratis. Isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi akan semakin kuat dalam milenium ini. Selanjutnya, isu lingkungan hidup. Pada tahun-tahun terakhir ini, isu lingkungan hidup menjadi sangat sentral di planet ini. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang konyol dan bunuh diri. Maka budaya modern yang individualistik, rasionalistik, dan eksploitatif mulai sedikit digeser oleh budaya pasca modern yang lebih sosial dan akrab dengan alam atau lingkungan hidup. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang part 1, marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ananda sekalian, tulislah dalam kolom tentang gaya hidup, ideologi, dan tren yang kamu rasakan sudah menjadi bagian hidupmu. Kemudian rumuskan sikap kritis serta nilai hidup yang sesuai dengan iman Katolik yang ingin kamu kembangkan. Nah, tugas refleksi ini silakan Ananda buat dalam buku catatanmu. Dibuat yang rapi dan tulisannya harus jelas sehingga dapat dibaca. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita doakan Mazmur 139.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.